Indonesia telah dipimpin oleh 7 presiden, mulai dari sang proklamator kemerdekaan Soekarno hingga pemimpin di era digital Joko Widodo. Masing-masing presiden membawa warna berbeda dalam perjalanan bangsa Indonesia. Siapa yang bisa disebut sebagai presiden terbaik? Pertama, Soekarno. Masa menjabat mulai 18 Agustus 45 hingga 12 Maret 67, sehingga masa menjabatnya selama 21 tahun 6 bulan atau 20 tahun 6 bulan apabila dihitung sampai dengan Supersemar 66. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia, memimpin dari proklamasi kemerdekaan hingga dilengserkan oleh Soeharto melalui surat perintah 11 Maret. Soeharto, masa menjabat 12 Mei 67 sampai 21 Mei 98. Lama menjabat sekitar 31 tahun 2 bulan atau 32 tahun 2 bulan sejak Supersemar 11 Maret 66. Masa kepemimpinannya berakhir setelah krisis ekonomi dan reformasi tahun 98 yang memaksanya untuk mundur. B.J. Habibie, masa jabatan 21 Mei 98 hingga 20 Oktober 99. Lama menjabat sekitar 1 tahun 5 bulan. B.J. Habibie menjadi presiden setelah pengunduran diri Soeharto. Kepemimpinannya sangat singkat dan berakhir setelah pemilihan umum pertama di era reformasi. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Masa menjabat mulai 20 Oktober 99 sampai 23 Juli 2001. Lama menjabat sekitar 1 tahun 9 bulan. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengserkan oleh MPR dan digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Masa jabatan 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Lama menjabat sekitar 3 tahun 3 bulan. Megawati menjadi presiden setelah Gus Dur dilengserkan dan ia menjabat sampai pemilihan presiden 2004 yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Masa jabatan 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Lama menjabat 10 tahun. SBY adalah presiden pertama Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. Ia terpilih kembali untuk periode kedua pada tahun 2009. Joko Widodo, masa jabatan 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2024. Lama menjabat 10 tahun. Joko Widodo terpilih sebagai presiden pada tahun 2014 dan kemudian kembali terpilih pada tahun 2019 untuk masa jabatannya yang kedua. Apabila lama menjabat menjadi kriteria dalam penilaian, maka Soeharto adalah presiden yang terbaik karena memerintah paling lama. Tapi apa betul demikian? Masa jabatan yang lama saja tidak berarti yang paling baik. Masa jabatan yang lama hanya terkait dengan stabilitas dan keterpilihan saja. Masih harus dilihat bagaimana dengan pencapaian lain seperti di bidang ekonomi, hukum, politik, keamanan, dan sektor-sektor lainnya. Dari sektor politik dan demokrasi, Soekarno memulai era demokrasi terpimpin yang walaupun kuat dalam menyatukan bangsa, tapi membatasi oposisi politik. Soeharto melalui Orde Baru memperkuat stabilitas dengan kontrol yang ketat atas kebebasan politik sehingga terkesan otoriter. Setelah reformasi, Indonesia mengalami demokratisasi besar-besaran. Gus Dur dikenal karena membawa kebebasan politik dan keberagaman. Megawati memperkuat transisi demokrasi dan SBY mengonsolidasikan demokrasi yang stabil. Joko Widodo juga menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan demokrasi di era digital, di mana misinformasi, hoaks, dan fitnah menjadi tantangan yang tidak mudah. Dari sektor hukum dan pemberantasan korupsi, di bawah Soeharto, hukum seringkali digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Reformasi membawa perubahan besar dengan dibentuknya KPK di era Megawati, yang diperkuat pada masa pemerintahan SBY yang dikenal dengan berbagai operasi pemberantasan korupsi yang signifikan. Di era Jokowi,
Pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas, meski ada tantangan besar seperti revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan lembaga tersebut. Jokowi juga harus menghadapi tuntutan masyarakat untuk mereformasi hukum yang lebih tegas dan transparan. Sektor ekonomi dan pembangunan. Ekonomi Indonesia mengalami naik turun di tangan para presiden. Soeharto, meski membawa stabilitas ekonomi dan pertumbuhan cepat di awal pemerintahannya, juga menyisakan krisis moneter pada tahun 97. Habibie memulai pemulihan ekonomi setelah krisis. SBY berhasil mengelola ekonomi pasca krisis dan mencatat pertumbuhan yang stabil. Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur, jalan tol, pelabuhan hingga bandara baru yang meningkatkan konektivitas. Namun pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sektor toleransi dan kebebasan berpendapat. Toleransi dan kebebasan berpendapat menjadi ujian penting bagi Presiden. Gus Dur adalah pionir dalam mempromosikan pluralisme dan kebebasan beragama. Di masa Jokowi, tantangan baru muncul dalam bentuk polarisasi politik yang tajam di media sosial. Presiden setelah reformasi menghadapi tuntutan besar untuk menjaga toleransi di tengah isu-isu intoleransi yang semakin tajam. Kebebasan berpendapat di era digital ini juga seringkali menimbulkan ketegangan yang lebih besar. Aspek kesederhanaan, korupsi, dan nepotisme. Kesederhanaan gaya hidup presiden dan integritas mereka sangat menentukan persepsi publik. Soeharto dikenal dengan kehidupannya yang mewah dan nepotisme di lingkaran keluarganya. Sementara itu, Jokowi dikenal dengan kesederhanaannya, meski ada kritik soal nepotisme dalam lingkaran kekuasaannya. Sektor stabilitas dan keamanan nasional. Stabilitas dan keamanan adalah tanggung jawab berat bagi setiap presiden. Soeharto menggunakan tangan besi untuk menjaga stabilitas selama Orde Baru, mengorbankan harga kebebasan politik yang sangat mahal. Di era Jokowi, isu keamanan seperti separatisme di Papua dan radikalisme menjadi tantangan yang sangat besar di samping upaya menjaga stabilitas di tengah dinamika demokrasi. Soekarno memimpin negara yang baru merdeka, meletakkan dasar-dasar bernegara, dan melobi untuk mendapatkan dukungan internasional. Soeharto membawa stabilitas dan pembangunan di berbagai bidang, meskipun dengan kontrol yang ketat dan mengorbankan demokrasi. Sementara Presiden pasca reformasi terus melanjutkan pembangunan dan membawa Indonesia menuju demokrasi yang lebih matang. Silahkan tulis pendapat Anda dalam kolom komentar sebagai media sharing di antara kita. Terima kasih.